bagaimana nih keadaan adik-adik pada pagi hari ini? Nah, kita akan memulai kegiatan sekolah minggu kita. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing dengan keadaan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi Kudagi-dagi. Dai, dai, dai,
sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita nyanyi Bapakku dalam Padamu. Dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai pujian kami dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan ibu-ibu bercerita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan ya. Yuk, kita akan melihat sebuah video gitu ya. Om Gun nanti akan coba putarkan video. Terus nanti kita akan melihat, hari ini kita akan melihat tokoh dari salah satu muridnya Tuhan Yesus. Ayo, siapa kira-kira bisa nebak? Siapa ayo? Ada siapa? Ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Apakah mereka semua? Ternyata bukan. Hari ini kita akan belajar dari seorang muridnya Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Gitu. Jadi pada saat itu, Petrus yang sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus sejak awal, pada saat itu terjadi sesuatu peristiwa pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Apa yang terjadi dengan Petrus pada saat Tuhan Yesus ditangkap? Apakah dia seperti komitmennya ataukah seperti janjinya kepada Tuhan pada saat Tuhan Yesus ditangkap mau menyertai Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, atau seperti apa? Ayo kita lihat dulu yuk filmnya yuk ya. Oke, kita lihat dulu ya. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja.
Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah Tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, ternyata apa yang terjadi dengan Petrus? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, ternyata Petrus pada saat itu betul mengikuti, tetapi dengan sembunyi-sembunyi. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu ada beberapa orang yang bertanya kepada Petrus, benarkah Petrus ini muridnya Tuhan Yesus? Ternyata Petrus menyangkal. Petrus tidak mau mengaku bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Apakah Petrus sedih? Sedih. Apakah Tuhan Yesus juga sedih? Juga sedih karena pada saat itu Petrus harus menyangkal dia sebagai muridnya. Tetapi setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalib, dan Tuhan Yesus bangkit, Petrus yang sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga pada saat itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, terjadi peristiwa yang namanya Hari Pentakosta. Apa yang terjadi dengan Hari Pentakosta pada saat itu? Ayo, kita kembali lihat filmnya ya. Apa yang terjadi pada saat itu, pada saat Hari Pentakosta terjadi di Yerusalem. Apa itu Hari Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Yuk kita lihat filmnya dulu. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Martia,
Media, dan Elam. Penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, Saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah, kalian sudah melihat apa perbedaannya dari film yang pertama pada saat Petrus ditanya oleh orang-orang banyak, terus pada saat setelah hari Pentakosta? Apa kira-kira bedanya? Ayo. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Iya, betul. Perbedaannya adalah Petrus sekarang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, dia berani bersaksi. Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Petrus mulai mengatakan kepada semua orang bahwa yang dulu disalibkan, yang bernama Yesus orang Nazaret itu memang disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia sudah bangkit dan sekarang ada di surga. Dan yang sekarang mengurapi mereka dengan Roh Kudus. Ingat, satu hal yang menjadi nilai plus dari Petrus adalah apa? Dia berani bersaksi. Dia berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Terus, bagaimana dengan kita? Ayo, berani enggak kita cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang? Harusnya kita berani. Karena apa? Kita juga sama seperti Petrus. Kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Kita sudah punya Roh Kudus di dalam hati kita. Seharusnya apa yang menjadi keberanian seperti dari Petrus ini, yang dulu buat seorang penakut gitu kan, yang dulu takut pada waktu ditanya orang apakah betul kamu muridnya Tuhan Yesus, tetapi sekarang Petrus sudah berani. Demikian pula dengan kita. Oke? Jadi tugas kita sekarang adalah kita harus berani menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, kita akan cerita kepada orang lain bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang begitu menyayangi kita hingga saat ini. Oke? Oleh karena itu, jangan takut lagi ya. Ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan harus bersaksi. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan kewajiban kita harus bersaksi kepada orang lain. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini.
kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana Petrus yang Tuhan sudah urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Petrus berani untuk dapat bersaksi kepada orang lain. Kami juga rindu seperti Petrus yang Tuhan pakai untuk dapat bersaksi, yang dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan menjaga hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena kami tahu Tuhan adalah Allah yang sangat-sangat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang sudah baik kepada kami itu boleh didengar oleh orang lain, boleh didengar oleh teman-teman kami, oleh tetangga kami, sehingga mereka pun boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah di sekolah minggu ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kami untuk kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan juga akan berkati keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan mencukupkan setiap berkat yang ada, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus sendiri akan tetap berkati kami yang bersekolah, meskipun kami online, ada juga yang kami sudah masuk sekolah, Tuhan akan terus berikan hikmat kepada kami. Berkati gereja kami Tuhan, dan biarlah Tuhan akan berkati Opa Harun sebagai gembala sidang kami. Tuhan juga akan berkati seluruh jemaat-Mu. Kami rindu bahwa kami pun boleh bertumbuh iman kami, sehingga kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Ingat, seperti Petrus, kita harus berani bersaksi. Oke, Tuhan memberkati.